Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke-94. Bismillahirrahmanirrahim. An Isa ibni Yazdad an abihi radhiyallahu anhuma. Dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marrat. Rasulullah bersabda, jika kencing salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menuntaskan zakarnya ya, 3 kali. Kata yantur ini katanya artinya jazbun fi jafwat, menarik dengan kasar. Jadi zakarnya itu dituntaskan maksudnya. Ya, setelah kencing itu khawatir keluar lagi. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Dari sisi sanad hadis ini dhaif. Tapi dari sisi makna tidak dhaif, karena ini paralel dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, bahwa kebanyakan azab kubur yang dialami oleh seorang, salah satunya adalah kurang bersih. Jadi kalau dalam pengertian umum ini adalah bagian dari cara untuk menuntaskan air kencing supaya tidak keluar lagi. Ya. Isa ibnu Yazdad al-Yamani. Isa ibnu Yazdad itu orang Yaman. Qala al-Bukhari la yasihhu hadithuh. Kata Imam Bukhari, hadis yang berasal dari Isa bin Yazdad ini tidak sahih. Wa qala Abu Hatim la yasihhu hadithuh. Begitu juga Abu Hatim menilai tidak sah. Wa laisa li abi suhbah. Bapaknya bukan sahabat katanya. Wa qala Ibnu Mu'in berkata, Ibnu Mu'in ini guru dari Imam Bukhari, la yu'rafu Isa wala abuhu. Isa dan ayahnya adalah orang-orang yang tidak dikenal. Wa qala Uqaili la yutaba alaih. Kata Uqaili tidak boleh diikuti. Wa la yu'rafu ila bih. Tidak diketahui kecuali ya hanya itu aja. Ya, jadi artinya tidak dikenal oleh orang lain. Falyantur, dalam hadis ini ada kata falyantur itu jazbun fi jafat, menarik dengan kasar. Wastantara idza jazaba baqiyata baulihi, artinya setelah kencing seseorang itu menarik zakarnya saat istinja. Tujuannya itu, yang penting tujuannya supaya tidak ada yang tersisa, itu aja. Ya tekniknya macam-macam. Apa mau dikepret-kepretakan gitu ya. Atau mau ditarik. Terserah, itu punya seni masing-masing. Intinya adalah supaya tidak tersisa, gitu aja. Fiqhul hadis. Yustahabun natru. Disunahkan ya menuntaskan air kencing. Wa huwa mandub. Hukumnya mandub, sunnah. Li'annau yu'akidu tanazu minal baul. Karena menguatkan
penuntasan. Li'adami khuruji syai'in minhu ala thiyabi, supaya tidak nempel di pakaian. Fanatru liyakhruja ma baqiya. Perbuatan ini tujuannya lah untuk menuntaskan yang tersisa kalau masih ada. Fala yabqa bi majral bauli syai'un yukhafu khuruju. Khawatir di tempat aliran kencingnya itu masih tersisa. Yang kedua, yakwal hadis ma warada sabikan fil hadisi fi sahihain. Memang hadis ini dhaif, tapi dikuatkan dari sisi makna yang terdapat dalam dua perawi hadis, yaitu Bukhari Muslim, ya, yaitu tentang dua orang yang sudah dikubur, ya. Jadi salah satu penyebab dua orang yang dikubur disiksa dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan kana la yastabri min baulihi. Dia kesalahannya itu tidak menuntaskan kencingnya. Nah, ini teknik saja, ini teknik dari sisi riwayat jelek. Artinya la yastafrighul baula juhdahu. Dia tidak berusaha menuntaskan air kencing yang tersisa setelah selesai. Fa yakhruju minhu fima ba'du ala thawbi. Maka keluar setelah setelah cebok, ya. Lalu nempel di pakaiannya. Wa idza kharaja minhu ba'da wuduhi intaqada wuduhu. Padahal kalau keluar lagi setelah wudu, maka batal wudunya. Maksudnya sebelum wudu itu tuntaskan lagi, gitu ya. Yang ketiga, al-hikmatu minal hadis wal hukmi. Al-hikmatu minal hadis wal hukmu husulu dzan bi anna la yabqa fil makhraj ma yukhafu min khuruji. Hikmah yang kita dapat dari hadis ini, ya, adanya keyakinan bahwa air kencing tidak ada yang tersisa, ya, tidak ada yang keluar. Yang keempat, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata dalam Al-Um, yastabri'ul ba'il minal bauli li'alla yaqtura alaihi. Orang yang kencing hendaklah menuntaskan airnya, ya, supaya tidak keluar lagi, supaya tidak netes. Wa ahabbu ilayya ay yuqima sa'atan. Dan aku sukai, ya, dia tidak langsung wudu, kata Imam Syafi'i. Ay yuqima sa'atan, dia tunggu dulu, jangan buru-buru wudu, khawatir keluar lagi. Artinya lahzatan latifatan, waktu yang sebentar, qoblal wudu, sebelum wudu, wa yanturu zakarahu, serta menuntaskan zakarnya. Wa yatanahnahu, dan kalau bisa dehem, gitu supaya kullun hasaba tab'ihi wa adati. Semuanya disesuaikan dengan masing-masing, ya, apa yang terbaik bagi masing-masing. Jadi punya kecenderungan beda-beda setiap orang, ya. Hadis berikutnya yang ke-95, al-istinja'u bil hijara wal ma'. Istinja dengan air, dengan batu dan air. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sa'ala ahla Quba. Satu saat Nabi bertanya kepada penduduk Quba. Faqalu, apa yang ditanya nggak disebut ini, mungkin tentang istinja, ya. Lalu mereka menjawab, inna nutbi'ul hijarata al-ma'a. Kami mengkombinasikan batu dan air. Untuk cebok itu kami menggunakan batu dan air. Begitu kata ahli Quba. Begitu juga hadis ini dirawikan oleh Bazar dengan sanad yang dhaif. Wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini, ya, dikutip pada kitab Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Tapi Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, biduni dzikril hijarah, tanpa menyebut-nyebut batu,
Ya, jadi kebiasaan ahli Kuba itu ceboknya dengan air. Jadi nggak nyebut batu. Kuba ya itu adalah daerah pinggiran Madinah, kurang lebih 7 km dari pusat kota Madinah. Di sanalah Rasulullah pernah mendirikan masjid pertama sebelum Masjid Madinah, malah namanya Masjid Kuba. Ya, jadi kalau kita bisa di Madinah, kayaknya Rasulullah itu membiasakan setiap Sabtu beliau berkunjung ke sana, sholat 2 rakaat. Itu dijanjikan dalam sebuah hadis Nabi sama dengan umrah. Ya, karena dulu ahli Kuba, penduduk Kuba ini pernah mengeluhkan, ya Rasulullah, katanya begini, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka sodakoh, kami nggak punya. Apalagi mereka warawiri haji dan umrah. Nah, itu kan memerlukan biaya yang besar. Jadi ahli Kuba ini kebanyakan miskin waktu itu. Di mana letak keadilan Allah? Ya, kami kepingin, tapi tidak ada kemampuan. Lalu Rasulullah menyatakan, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang bisa memperoleh, yang bisa mendapatkan pahala yang sama dengan umrah? Nah itulah kata Rasulullah. Haji dan umrah apa gitu? Apa umrah saja? Kalau ba'da salat kamu baca Subhanallah 33 kali, Hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, lalu ditutup dengan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Allah wahdahu la syarikalah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu gitu ya. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa gitu? Itu setara dengan umrah. Setara dengan haji. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah kepada ahli Kuba ini diikuti oleh orang kaya-kaya itu yang biasa warawiri haji dan umrah. Jadi mereka kebalap lagi. Ya Rasulullah, mereka juga ikut. Lalu Rasulullah menutup dengan zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerah Allah. Ya, jadi keputusan Allah untuk menjadikan seseorang kaya, seseorang miskin, itu tidak bisa digugat. Kita tidak bisa menggugat teman kita yang kaya. Kenapa dia kaya? Saya miskin. Gak bisa digugat. Itu namanya fadlullah, anugerah Allah. Maka kita tidak boleh iri, itu singkatnya. Carilah cara lain bagaimana kita supaya mendapat pahala yang sama. Nah, itu ya. Jadi wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, nuzilat hadil ayat fi ahli Quba. Ayat dalam surat 9 ayat 108, surat 9 ayat 108 isinya adalah fihi rijalun. Di dalamnya banyak laki-laki dewasa, yuhibbuna ayyatataharu. Mereka suka untuk mensucikan diri. Nah, ayat ini ditujukan kepada ahli Quba. Ya, artinya di dalam masjid itu banyak orang-orang yang senang bersih. Orangnya resik gitu sikit. Nah, ini turun ayat ini surat 9 ayat 108 ditujukan kepada ahli Quba. Jadi ahli Quba itu konon punya tradisi resik. Cuma yaitu ya, dari segi finansial mereka miskin. Cuma orangnya resik. Kala kanu, kata Abu Hurairah, mengapa mereka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki yang senang resik? Kanu yastanjuna bil ma. Mereka beristinja dengan air, enggak pernah dengan batu. Sehingga resik. Nah, sahabat-sahabat yang lain itu suka
pakai batu, peper. Ya, mereka nggak suka, karena geli gitu ya mungkin ya. Ya bagaimana sih dengan batu, pasti ya ada tersisa lah gitu kan. Nah mereka nggak suka. Maka turunlah ayat ini. Jadi sepintas ayat ini turun ya, ingin menyampaikan pesan pada kita bahwa istinja dengan air itu lebih baik kalau kita dihadapkan pada pilihan. Tapi kalau nggak ada lagi ya apa boleh buat ya. Kita pakai tisu sekarang ya. Sa'alahum faqala innallaha yusni alaikum. Rasulullah mengabarkan pada mereka, Allah memuji kalian. Apa yang kalian kerjakan sehingga Allah memuji kalian? Begitu kurang lebih Rasulullah menegur mereka. Lalu mereka menjawab, nattabiul hijara al-ma'a. Kami kalaupun harus pakai batu, ya, kami akhiri dengan air. Ayastanjidul bil hijara tsumma bil ma'. Artinya mereka istinja dengan batu, kemudian dengan air. Kalau mereka istinja dengan batu, itu sunnah Rasulullah. Nyunah. Ya, kalau kita makan, dijilatin, itu bukan karena kere, tapi karena nyunah. Gitu. Nyunah Rasulullah, supaya dapat berkah. Maksudnya begitu. Kesimpulan. 1. Yajuzul istinja bil ma' wal hajar wal aftar ayyajma'a bainahuma. Boleh kita istinja, cebok ya, dengan air ataupun dengan batu. Tetapi yang baik mengkombinasikan keduanya. Wa in aradal ikhtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi kalau harus salah satu, maka air yang lebih baik. Li'anna ablaq fil inqa, karena air itu lebih tuntas. Wa in ikhtasara hajar jaza. Tapi kalau kita mau pakai batu saja tanpa pakai air boleh. Nah ini kalau sekarang tuh pakai tisu ya. Kalau dulu batu. Yang kedua, la farqa fi jawaz ikhtisar ala ahjar baina wujudil ma wa adami. Tidak ada beda saat kita ikhtisar, artinya milih salah satu, apa air, apa alal ahjar baina wujudil ma wa adami. Kalau kita menyingkat, artinya pakai batu saja atau pakai air saja, itu tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak ada adanya air. Maksudnya begini, karena air nggak ada, udah pakai batu aja, nggak ada kaitannya. Jadi walaupun banyak air, pakai batu itu juga sunnah. Nah kalau dulu itu kenapa nggak pakai tisu? Karena kertas itu masih langka. Kertas itu masih langka ya. Ya di zaman kita aja kan bapak-bapak pernah mengalami lah kertas yang dulu masih ada bekas padinya itu. Kalau ditulis agak kencengan sobek. Nah, kalau terus kan berjalan itu, ya, bermutasi. Nah, kemudian kita maju-maju, sekarang kertas sudah bagus. Itu kan pengalaman manusia. Di zaman itu, ya zaman kita, apalagi zaman Nabi, itu belum dicetak besar-besaran, apalagi tisu. Barangkali zaman dulu nggak ada tisu ya. Di zaman kita kecil gitu, kayaknya tisu belum ada ya. Jadi kertas saja masih begitu, yang dibawa ke sekolah itu kalau, ya, apa namanya itu, merang ya. Iya, kertas merang. Jadi kadang-kadang masih ada bekas ini. Iya, masih nempel. Begitu dicabut, bolong gitu. Jadi kalau nulis bahasa Arab itu sangat sulit itu. Karena titik gitu kan, dia ada titik. Kadang-kadang di papan tulis itu, titiknya titik karena paku. Jadi pas nulis itu ada, dikiranya titik, padahal bukan, ini bukan titik ini. Nah, kan titik kan dalam bahasa Arab kan berarti, kalau huruf Latin kan nggak terlalu berarti ya. I nggak dititikin nggak ada masalah. Cuman itu huruf kapital atau non kapital. Tapi kalau bahasa Arab titik nggak titik sangat bermasalah. Nah kita lanjutkan. Wala bainal hadir wal musafir, dan tidak ada beda baik kita hadir maupun musafir. Wasahi wal marid, serta orang yang sehat dan yang sakit, tentang pakai air atau tidak. Ya. Yang ketiga,
Al-afdal ayyajma'a baina ahjar wal ma'. Yang utama adalah mengkombinasikan antara batu dan air. Ya, kalau di negara-negara yang krisis air, seperti Jepang itu lebih banyak pakai tisu. Tapi tisu itu apa ya, bersih-bersih ya. Kayaknya mungkin tisu basah kali ya. Nah, tisu basah. Wa taqdimul ahjar litakila mubasyaratun najasat. Didahulukan, jadi kalau kita harus mengkombinasikan air dan batu, sebaiknya batu duluan. Ya, karena air itu akan membersihkan sisanya. Lihat harmal taharatan kamilah. Lihat hura mahal supaya tempatnya bersih. Ya, bersihnya sempurna. Falawistanja awalan bilma thum lam yastamil hijarah ba'dahu. Kalau dia istinja sudah menggunakan air, ya jangan lalu diakhiri dengan batu, nggak ada gunanya, licin jadinya kan. Li'annahu la faidata fi, karena tidak ada manfaat. Yang keempat, al istinja wajibatun minal ghaiti wal bauli. Singkatnya, istinja itu wajib untuk orang yang buang air besar maupun kecil. Yang menjadi persoalan di kalangan ulama, apakah istinja ini menjadi syarat sholat atau bukan? Nah, istinja ini menjadi syarat sholat atau bukan? Sebab hadis-hadis ini tidak ada yang cerita sebelum sholat tidak ada. Ini ceritanya hanya buang air, gitu ya. Jadi bukan bagian dari sholat atau bagian dari sholat. Nah, ulama berbeda pendapat. Sehingga kalau kita dihadapkan begini, situasi dalam keadaan safar, yang kita bawa hanya pakaian yang melekat dalam tubuh kita. Kebetulan kena kencing gitu loh, ya, ketempelan kencing, celana dalamnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, karena beliau berpendapat mencuci najis itu adalah syarat, ya harus dicuci. Ya. Jadi kalau dihadapkan pilihan, kondisinya bagaimana begitu? Ya harus dicuci, walaupun dipakai sambil basah gitu ya. Baju yang basah dipakai, asal tidak ada najis itu sah. Tapi kalau kering ada najisnya, tidak sah. Nah, menurut Abu Hanifah bukan syarat. Sama dengan ngaji. Ngaji itu wajib, tapi kan bukan syarat sholat. Kalau ngaji itu syarat sholat, sebelum sholat harus ngaji dulu, kan begitu. Itu ibaratnya. Jadi kapan asal udah ketemu dalam keadaan normal, nah, kita boleh mencuci najis. Ya, itu dalam kondisi seperti itu. Pendapat Abu Hanifah ini logis buat kita. Sebab kalau tidak, kita hanya pakai baju yang kita pakai, kena najis, ya pilihannya begitu. Mau sholat nanti, sampai di rumah, waktunya sudah habis. Harus dicuci, basah dipakai. Lah kan nggak enak. Ya, tapi nggak enak itu masalah lain, itu perasaan. Yang penting bersih. Begitu menurut para imam. Nah, makanya kita cermati terus ini. Apakah kaitannya ini, peristiwa cebok ini ada kaitan dengan sholat apa enggak? Atau sesuatu yang terpisah. Ya momennya gitu loh. Rasulullah kalau mau sholat kencing dulu. Ada nggak begitu? Keterkaitan atau memang terpisah? Biasa aja. Nah, kita lanjutkan. Asbabul ghusl. Sebab-sebab mandi junub. Sebab-sebab mandi hadas besar. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-ma'u artinya air. Min artinya dari, ya. Jadi hadis itu al-ma'u minal ma', air dari air. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, juga oleh Bukhari. Apa yang dimaksud air pertama ini? Maksudnya ma'ul ghusl, mandi maksudnya. Air yang pertama itu mandi, sementara air yang kedua itu mani. Jadi mandi,
karena keluar mani, maksudnya gitu. Rawa Muslim al-hadits faqala kharastu ma'a Rasulillah. Jadi kalau hadis ini dia ambil penggalannya saja, kita nggak akan ngerti karena Rasulullah mengatakan air dari air. Apa maksudnya? Harus dilihat konteksnya. Kapan Rasulullah mengucapkannya? Ya, dalam momen apa gitu. Nah, ini diceritakan momen itu namanya asbabul wurud. Kalau hadis itu asbabul wurud, kan nggak spontanitas orang ngomong air dari air, nggak mungkin kan. Rasulullah teriak begitu, pasti beliau sabdakan itu ada sebabnya. Nah, sebabnya sababul wurud namanya. Kalau Quran namanya sababun nuzul, bentuk namanya asbabun nuzul. Kalau tunggal, sababun nuzul. Satu saat aku keluar ya bersama Rasulullah di hari Senin ke Kuba. Hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah ala babi Itban. Beliau melintas ya di rumahnya Bani Salim. Lalu beliau berhenti di rumahnya Itban. Fasarakha bihi. Lalu beliau mengeluarkan suara, fa kharaja ilayya juru ijarahu. Lalu Itban ini keluar menarik kain beliau. Faqala Rasulullah ajalana rajul. Siapa ini? Orang ini siapa gitu? Rasulullah nggak kenal. Faqala Itban ya Rasulullah araita rajul yu'jalu an amrati. Jadi Rasulullah lagi lewat ditarik kainnya. Ya, kainnya itu ditarik. Siapa ini beliau? Nah, ternyata sahabat ini ingin bertanya sesuatu yang rahasia. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, bagaimana terangkanlah kepadaku seseorang ajal. Ajal itu artinya bersenggama, tapi menumpahkan maninya di luar. Ya, dia tidak ingin pasangannya itu hamil. Dan itu salah satu yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Dalam sebuah ungkapan itu begini. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami suka azal. Quran turun. Kalau memang itu perbuatan yang terlarang, pasti ada ayat Quran yang menegur. Kata para sahabat. Nah, ini termasuk yang ditanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana hukum orang yang ajal? Yaitu tadi dia bersenggama, campur dengan istrinya, tapi tidak ditumpahkan ke dalam. Walam yumni, tidak mengeluarkan mani. Madza alai? Apa kewajibannya? Maksudnya mandi enggak gitu kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menyambut dengan sabdanya, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air dari air. Maksudnya mandi itu kalau keluar mani. Padahal dia yang dia tanyakan ini enggak keluar mani. Ya. Jadi memang dia campur dengan istrinya, tapi enggak keluar mani. Ya kok ya bisa ya? Itu mungkin faktor usia kali ya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Nah, kita baca terus saja. Fassara hadal hadis Ibnu Abi Ka'bin an Rasulillah fi rajul ya'ti ahlahu tsumma lam yanzil. Hadis ini ditafsirkan oleh bin Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah mengenai seseorang ya yang mencampuri istrinya kemudian tidak keluar. Lalu Rasulullah menjawab yaghsilu dzakarahu. Dia mencuci zakarnya wa yatawadda dan berwudu. Wa ya'ni anna man jama'a imra'atahu wa lam yunzil maniya fala ghusla alaihi. Maksudnya orang yang mencampuri istrinya lalu tidak mengeluarkan mani maka tidak ada mandi baginya. Nah, kita terima dulu ya. Balil wudu, tetapi cukup wudu saja. Summa rawa Abu Dawud an Abi Ka'bin radhiyallahu anhu dzalika rukhsatan fi batil Islam. Kemudian Abu Dawud memberi catatan itu adalah keringanan di awal Islam. Di awal Islam, jadi sudah berlalu
Ya, artinya nanti akan diamandemen dengan hadis lain. Summa amara Rasulullah bil iqtisal ba'du. Setelah itu Rasulullah menyuruh keluar atau tidak keluar, kalau mencampuri istri harus mandi. Nah, berarti ini namanya mansuh. Hukumnya sudah dihapus. Qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal ummata mujtama'atun, bahwa umat itu sudah sepakat al-an sekarang ala wujubil ghusli bil jima'i, wajib mandi dengan jima, sebab jima, wa in lam yakun ma'ahu inzal, meskipun tidak keluar. Wa ala wujubihi bil inzal, apalagi keluar. Enggak keluar aja wajib mandi. Ya, jadi jima itu sendiri yang mewajibkan mandi. Sementara keluar beda lagi. Nah, keluar jima atau tidak jima wajib mandi. Apalagi jima ya keluar gitu. Jima saja wajib mandi, keluar saja wajib mandi. Ya. Nah, kalau dua-duanya ya komo pisan. Wa amma haditsul ma minal ma fal jumhuru minas sahabat wa man ba'dahum qalu innahu mansukh wa ya'nuna bin naskhi anal ghusla minal jima bi ghairi inzal kana saqitan tsumma sara wajiban. Nah, ini terjadi di masa lalu ya, yang mengatakan air dari air. Air pertama adalah mandi, air kedua adalah mani. Mandi itu karena keluar mani. Qala ba'dhum haditsul ma laisa mansukhan, tapi ada yang mengatakan hadis ini bukan mansukh, tetapi berbeda kondisi, ya. Kata mereka balil muradu fin nafir wujul ghusla birru'ya fin naum. Ini untuk orang yang mimpi. Jadi air dari air itu yang nanya ini orang mimpi, momennya gitu. Saya mimpi bersetubuh. Gitu kan? Wajib mandi enggak? Maka dijawab oleh Rasulullah, mandi itu wajib kalau keluar mani. Nah, ini untuk orang yang mimpi. Begitu kan? Ada nanti Ummu Sulaim ya, bertanya, Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah, kalau perempuan gimana ya Rasulullah? Ya Rasulullah mengatakan ya mandi. Kalau apa itu istilahnya bermimpi ya mandi. Oh mandi sih? Emang perempuan keluar mani? Gitu kan? Ya perempuan memang nggak keluar mani, tapi dia juga menaruh saham. Jadi ada sahamnya. Lalu Ummu Salamah mengatakan, nggak keluar kok bisa ada saham? Nah, Rasulullah menjawab, kalau nggak ada saham, masa ya anak ada yang wajahnya kayak ibunya? Fa'aina syabah gitu. Nah, Rasulullah bertanya. Kalau nggak ada bagian dari tubuh, tidak ada joinnya gitu dari bagian perempuan, ya, kok bisa terjadi kemiripan gitu kan dengan ibunya? Nah, begitu. Rasulullah menjawab Ummu Salamah. Wa haditsu Ubay mahmulun ala ma idza basyaraha fi masi wal farj walam yunzil. Nah, karena itu hadis Ubay tadi yang mengatakan al-ma minal ma, air dari air, itu dimaksudkan ya jika seseorang mencampuri istrinya tapi tidak farjinya. Tidak farjinya. Ya. Ini mandi apa enggak? Ya kalau keluar air, kalau enggak enggak apa-apa. Jadi orang yang bercengkrama dengan istrinya, tapi tidak tidak farjinya. Nah, contohnya untuk wanita yang haid, istri haid itu kan masih bisa dijadikan partner senang-senang. Yang penting zona itunya saja tidak disentuh. Oleh Imam Syafi'i dibatasi pusar sampai dengkul, daerah terlarang, zona merah. Tapi yang lain mengatakan, ya yang penting itunya aja. Ya, ada yang paket hemat. Jadi jangan paket boros. Kalau boros ya dari pusar
sampai dengkul. Kalau lagi haid tidak boleh dideketi gitu. Daerah merah. Udah ya? Berikutnya al-ghuslu min liqail khitanain. Mandi karena bertemunya dua tempat khitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha." Apabila seseorang, ya, seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota tubuh perempuan, summa jahadaha, kemudian dia berjihad. Ya, berjihad itu dia terekah. Artinya apa? Mengeksplor. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Ini adalah bahasa kiasannya. Wa ilam yunzil, dalam hadis yang dirawikan oleh Muslim ada tambahan meskipun tidak keluar. Ada kata-kata begitu, meskipun tidak keluar. Yang dimaksud syu'ab 4 anggota tubuh itu adalah 2 kaki dan 2 paha. Tapi ada yang mengatakan 2 tangan dan 2 kaki. Ya, ada yang mengatakan lingkaran itunya, lingkaran kelaminnya itu 4 penjuru katanya. Tapi ada mengatakan melebarkan lagi. Nah, ini tidak ada penjelasan dari Rasulullah apa yang dimaksud 4. Ya, apabila seorang laki-laki menduduki 4 anggota tubuh, yang mana nggak disebut oleh Rasulullah, lalu dia berkreasi di situ, maka wajib mandi. Ini sindiran ya. Kesimpulan. Idza jama rajul zaujatahu wajabal ghuslu alaihima. Apabila seorang suami, ya, mencampuri istrinya, maka wajib mandi terhadap kedua-duanya. Yang kedua, wa yajibul ghuslu ala rajul wal mar'ah mata adkhala rajul hasyafa fil farj. Laki-laki dan perempuan wajib mandi ketika kelaminnya itu masuk ke dalam farjinya. Asal masuk aja itu sudah wajib mandi. Yang disebut masuk di sini yang ada helmnya. Ya, kalau masuk itu yang disebut dengan hasyafa itu tadi. Ya. Sawaun anzala aw lam yunzil, baik keluar mani atau tidak. Keluar atau tidak wajib mandi. Wal i'tibar bitaghil hasyafa min sahih dzakar. Jadi kalau urusan ini, hukum ini sangat detail ya. Jadi yang direken dalam hukum itu menggaibkan. Tadinya ada, meniadakan. Hasyafah. Hasyafah itu yang daerah ada kepalanya. Ya. Dari zakar yang sehat. Zakar yang sehat. Zakar yang normal maksudnya. Fa in kana maqtu', kalau dia buntung, ya, kemudian sisanya itu sama dengan besarnya kepalanya itu, maka sama hukumnya. Maksudnya buntung bagi laki-laki yang dibuntungin. Mana kalau dimasukin, kepalanya nggak ada, sisanya badannya saja. Nah, tapi kalau besarnya sama dengan itu, ya sama hukumnya. Yang ketiga, idza ghayaba rajul hasyafa fi duburi mar'ati, bagaimana kalau yang dimasukin itu bukan depan tapi belakang. Ya. Atau ini dari cerita hukum ya. Hukum mandi nggak mandi, bukan hukum perbuatannya, bukan. Dimasukannya duburnya, bukan kubulnya, jadi belakangnya. Meskipun istri sendiri, belakangnya kan nggak boleh. Meskipun istri sendiri ya. Seorang suami tidak boleh memasukkan ke daerah belakang, nggak boleh. Nah, inilah yang pernah dikeluhkan oleh wanita-wanita Madinah. Ketika sahabat-sahabat muhajirin datang ke Madinah, lalu mereka menikah dengan gadis lokal di sana. Gadis-gadis Madinah ini ngadu kepada Rasulullah ketika suaminya mendatangi mereka dari belakang, dipeluk dari belakang. Risih. Terus merembet kemana-mana, singkatnya. Bukan sekedar dipeluk, merembet kemana-mana. Mereka risih.
Karena ini tidak pernah dilakukan oleh mereka. Nah, lalu mereka bertanya pada Rasulullah, turunlah ayat itu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ya. Istrimu adalah ladangmu. Datangilah istrimu dengan cara yang kamu mau. Mau dari belakang, mau dari atas, mau dari bawah, mau dari samping kanan, samping kiri. Los. Sah-sah saja. Yang penting destinasinya tepat. Nah, gitu. Ya kan? Maka di situ untuk mempertegas bagaimana kitab suci, kitab yang suci, pengen ceritain yang jorok, itu kan susah. Kan? Ceritanya kan sifatnya porno. Tapi ini harus disampaikan oleh kitab suci. Maka menggunakan bahasa-bahasa yang kiasan. Jadi diceritakannya itu ladang. Istrimu adalah ladangmu. Nah, sebab yang di belakang itu bukan ladang, itu sampah. Ya knalpot sih. Istilahnya apa? Ya buangan lah gitu. Nah, maka diceritakan itu sampah untuk menyampaikan pesan pada kita. Destinasinya itu di depan. Tapi datangnya dari mana terserah. Nah, ya jadi asbabun nuzulnya itu begitu. Jadi gadis-gadis Madinah risih karena mereka mendatangi dari belakang. Nah, Rasulullah mengatakan yang penting tujuannya sama. Nah, gitu. Ya, soal teknik, ya, posisi atau gimana terserah. Begitu kurang lebih. Kita lanjutkan. Yang au farjah haram, au farjah bahima, au duburaha. Jadi apabila seorang laki-laki memasukkan kelaminnya baik ke dubur perempuan atau dubur laki-laki atau ke kelamin binatang atau duburnya, wa kullu haram, sikap seperti ini haram, wajibal ghuslu, wajib mandi. Ya, sawaun kanal mulad fi hayyan au mayitan saghiran al kabiran, baik yang dimasuki itu masih hidup atau sudah mati, anak kecil atau dewasa, umurnya itu ya, tetap wajib mandi. Sawasawan kan qasdin an nisyanin, baik sengaja atau tidak. Wasawaun kana mukhtaran au mukrahan, baik dia dalam keadaan merdeka atau terpaksa. Wala yakfi mujarrad masil khitan lil khitan biduni idkhal bal fi taqim hasyafa. Tapi ada adegan masuk. Nah, ini pernah cerita dalam sejarah Islam, seseorang dilaporkan kepada khalifah karena dilihatnya berzina. Maka ketika sampai di pengadilan, hakim bertanya, dia menggunakan ini tempat celak gitu ya, yang biasa celak itu. Ini celak mata kan ada tempatnya tuh, biasanya dari Mekah itu ya. Kecil besi itu, ada itu besinya. Nah, hakim bertanya, apa kamu melihat seperti ini? Dalam sebuah pengadilan, karena dalam ajaran Islam itu tidak boleh salah hukum. Jangan sampai terjadi salah hukum. Orang yang nggak bersalah lalu dipersalahkan, tidak boleh. Sangat teliti. Pengadilan Islam. Apa kamu melihat begini? Dia mengatakan tidak. Malah yang lapor itu dihukum, didera, hukum dia. Itu jadi melaporkan sesuatu itu harus betul-betul konkret, ya, dan harus 4 pasang mata. Kata para ahli kriminal, ini sesuatu yang mustahil. Jadi di zaman Rasulullah itu bahkan tidak pernah ada pengadilan kecuali pengakuan yang betul-betul tertangkap gitu, tertangkap tangan ya, itu tidak pernah terjadi. Kecuali pengakuan, saya bersalah telah begini begitu. Nah, dalam rangka membersihkan dosa, mereka minta pengadilan, minta eksekusi.
Ya, para sahabat begitu. Jadi yang bersalah lah yang datang ke pengadilan. Bukan ke pergok, bukan. Itu pengadilan Islam. Jadi itulah orang menyebut negara tanpa penjara. Ya, Islam itu kalau ketahuan orang mencuri, potong tangan dilepas lagi. Memang disembuhin, bukan berarti kewer-kewer itu nggak ada tangannya. Disembuhin dulu, nah, setelah itu udah nggak perlu kasih makan lagi. Kalau kita kan sekian tahun kasih makan, ya masuknya SD, keluarnya SMP, tahu ya? Masuknya SMP, keluarnya SMA, kan di sana kumpul dengan gembong-gembongnya. Goblok lu bisa ketangkep, diajari tuh sama suhu-suhunya, keluar pinter, makin pinter. Nah, kalau orang ajaran Islam enggak, udah dilepas begitu. Dan menjadi tanda seumur hidup. Dia malu. Oh, orang ini dihukum dulu berarti pernah nyuri. Orang kan menjauh jadi, mengambil sikap waspada. Itu hukuman seumur hidup. Jadi istilahnya ada efek jera. Ya, jadi penerapan hukum dalam Islam ini efek jera. Itu yang kepengen dihasilkan. Tujuan dari syariat. Sehingga tercipta keamanan yang sedemikian rupa. Saya pernah mendapati di mall di Madinah itu, saat saya berkunjung ke sana itu, orang digebukin. Satu kamar, grubuk. Gitu ya, suaranya keras lah pun. Kayak orang dijotos ini. Saya tanya kepada kasir. Kebetulan kasirnya orang Indonesia. Nah, setelah bincang-bincang itu, kenapa itu? Itu suara apa itu? Orang lagi dipukulin. Salahnya apa? Nyuri dia. Bukannya di sini hukum potong tangan, justru permintaan dia daripada potong tangannya dipotong, udah gebukin aja. Jadi potong tangan tuh lebih hebat daripada digebukin itu. Dia rela digebukin asal jangan diserahkan polisi. Ya, jadi betul-betul hukum potong tangan tuh menakutkan, sehingga tercipta keamanan. Nah, yang kebanyakan begitu itu orang bukan asli sana. Pendatang lah, ya kayak jamaah haji gitu, ya, yang niatnya tidak tulus. Tapi orang Indonesia itu dianggapnya semuanya ikhlas. Ketika ada sengketa dengan orang Indonesia, contohnya ada sebuah kain sapu tangan dijual dengan harga 1 rial. Saya lupa, bukan 10 rial kali ya, 10 rial. Uangnya itu 100 rial. Tapi dia ngaku 50 rial. Si pedagang. Negro. Ribut kan. Datang polisi. Saya amatin aja itu. Ya, pengen tahu eksekusinya seperti apa. Kata si polisi ya, pamung praja lah. Askar. Kamu serahin nggak uang kembaliannya? Pasti yang benar orang ini, karena ini orang Indonesia. Oh bisa begitu? Waduh, saya bangga benar. Orang Indonesia datang ke sini, tidak mungkin dia nipu. Kamu serahin, akhirnya serahin sama dia, si tukang itu. Jadi uang 100 rial dianggapnya 50 rial. Jadi kembaliin cuma 40, kan harusnya 90. Rugi gede lah. Nah itu, jadi mereka merespon positif terhadap bangsa kita ya. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, idza stakhalatil mar'atu zakarahu wa huwa naim wajabal ghuslu alaihima. Apabila seorang istri ya memasukkan zakar suaminya ke dalam kelaminnya, lagi tidur suaminya, ya dia paksa masukin, maka kedua-duanya wajib mandi. Ini kan terpaksa kan, bukan lagi nggak ya namanya lagi kepengen. Sawa intasyara zakar amla, baik suaminya itu tegang atau tidak, ya karena lagi tidur ya. Wasawan karena makhtunan aglafa, baik suaminya itu sudah dikhitan atau belum,
Kalau belum maksudnya kan yang masuk kan kulupnya maksudnya. Ya, atau pakai kondom kan. Berarti kan nggak masuk. Yang masuk kan kondomnya. Bukan? Karena dilapisi. Tetap aja wajib mandi. Illa idza kana al-fa'ila maf'ul bi sabiyan aw sabiyah fala yuqalu wajaba alaihi. Kecuali yang melakukannya anak belum dewasa, laki-laki dan perempuan. Kenapa tidak wajib mandi? Karena mereka belum mukallaf. Jadi kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang sudah umurnya cukup. Kalau yang belum, ya seperti tadi itu, siapa tahu iseng ya, anak kecil laki-laki dan perempuan berbuat seperti itu. Tidak wajib mandi kedua-duanya. Tapi bukan dari sisi masuk nggak masuknya, tapi karena mereka bukan mukallaf, belum terbebani. Walakin yuqalu sara junuban, tetapi disebut dengan junub. Si anak itu tetap disebut junub. Fa in kana mumayyizan wajaba 'alal wali ay ya'mura bil ghusli. Kalau anaknya itu sudah mumayyiz itu sudah bisa melayani diri sendiri, cebok sendiri, makan sendiri, itu mumayyiz. Ya, ditanya kanan mana tangan kanan mana tangan kiri dia tahu, walinya wajib menyuruh dia mandi. Kama ya'muru bil wudu, sebagaimana menyuruh wudu. Lau lafa ala dzakari khirqatan wa aulajau farjam ra'ata fayajibu alaihi ghusla. Fayajibu alaihi mal ghuslu fi sahih wal masyhur. Kalau seseorang melapisi zakarnya, ya baik dengan kain atau bentuk lain, lalu dimasukkan kepada farji, maka kedua-duanya wajib mandi. Nah ini pakai kondom contohnya. Ya, tetap aja wajib mandi kedua-duanya. Ghuslul mar'a minal ihtilam. Wajib mandi untuk perempuan karena mimpi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul. Qala taghtasil. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda mengenai perempuan yang bermimpi bersetubuh ya. Apa yang wajib baginya? Rasulullah mengatakan taghtasilu, wajib mandi. Dalam Muslim ditambahi ada kata-kata faqalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim istri Rasulullah bertanya, "Wa hal yakunu hadza?" Kok bisa ya Rasulullah? Kok bisa perempuan wajib mandi? Kan perempuan mah enggak keluar. Bukan? Ini kalau Rasulullah bukan mendapat wahyu tidak akan bisa jawab. Karena ini soal yang sangat sensitif ya. Kan perempuan mah enggak keluar. Naam, famin aina yakunu syabah. Rasulullah mengatakan benar, tetap aja ada cairan yang keluar. Kalau perempuan tidak keluar, kok bisa ada anak yang mirip ibunya? Nah, jadi kalau dalam kesehatan itu ada kedokteran itu apa? Mikrosom apa itu? X, faktor X dan Y katanya itu. Sehingga ya, jadi ada sahamnya lah singkatnya. Kesimpulan. Nah ini saya pernah gara-gara begini ini pernah diingatkan oleh seorang dokter. Gara-gara saya membaca pendapat ulama, ada pertanyaan kalau perempuan keluar mani enggak? Kalau mimpi itu wajib mandi enggak? Apakah perempuan keluar mani? Saya jawab iya. Karena saya dapat dari buku-buku. Seorang dokter spesialis mengingatkan saya, sini Ustadz, gitu. Dia memberitahu, seumur hidup perempuan itu tidak pernah memproduksi mani. Saya khawatir Ustadz katakan di depan sarjana-sarjana yang bukan muslim, maka mereka akan tertawa. Oh begitu ya. Jadi yang keluar apa itu? Itu hanya pelumas saja. Gitu. Bukan mani, sebab ciri-ciri mani itu sama yang diungkap oleh Allah, yakhruju mim bainis sulbi wat min ma'in dafiq, muncrat. Ya. Kalau perempuan itu tidak muncrat, dia meleleh. Ya, karena tugasnya itu untuk melumas saja. Jadi nggak pernah memproduksi mani. Oh, begitu ya. Saya penasaran, saya
buka literatur, ternyata ulama-ulama mengatakan perempuan keluar mani. Ulama-ulama mengeluarkan fatwa perempuan keluar mani. Ciri-ciri mani itu kan begitu tadi, muncrat. Nggak pernah muncrat perempuan. Nah, begitu katanya ya. Nah, saya baru tahu dari situ, ada peringatan dari seorang dokter. Jadi banyak bergaul, banyak ilmu. Yang kedua, ajmal muslimun ala wujubil ghusli ala rajul wal mar'ah bi khurujil mani. Nah, di sini juga sama. Kaum muslimin sepakat wajib mandi, baik untuk laki-laki dan perempuan dengan keluarnya mani. Nah, itu. Dia sebut juga begitu, keluarnya mani. Laki-laki dan perempuan. Padahal perempuan nggak pernah keluar mani. Au ilaju dzakar fil farj, atau memasukkan kelaminnya ke farji, kama marra tafsilu, seperti yang sudah disampaikan. Yang ketiga, innal mar'ah tahtalim bi antara ma yarawna naim fi naumi. Perempuan juga mengalami mimpi seperti yang dialami oleh suami, laki-laki. Kadang-kadang laki-laki mimpi itu menjadi tanda dia dewasa. Ya kan? Salah satu ciri anak-anak wajib sholat, nah itu antara lain adalah umurnya 15 tahun. Ya, mimpi atau tidak mimpi, asal sudah berusia 15 tahun, sudah kena taklif. Kedua, umur antara 9 sampai 15, tapi mimpi. Nah, itu juga wajib mandi. Nah, cirinya. Yang ketiga, umur 9 sampai dengan 15, tapi sudah keluar rambutnya di seputar kelaminnya. Itu juga sudah kena beban. Sudah mukallaf. Jadi ciri mukallaf itu pada laki-laki. Kalau pada perempuan tadi, apapun yang terjadi kalau sudah umur 15, sudah dianggap dewasa. Jadi maksimal 15. Kalau terjadi setelah 9, antara 9 sampai 15, haid, maka dia sudah dewasa. Itu menurut ajaran Islam. Ya. Dan itu tadi, yang sama dengan laki-laki dan perempuan. Innal mar'ata tahtalim bi antara ma yarau naim fi naumi. Jadi perempuan juga mengalami mimpi. Ini pernah ditanyakan oleh Ummu Sulaim. Wal muradu huna al-jima, maksudnya mimpi bersetubuh. Bi an ra'at fi manamiha anna zaujaha yujami'u fil manam. Artinya dia bermimpi suami ya mencampurinya waktu tidur. Fayajibu alaiha iktisal karajul, maka wajib bagi perempuan sama dengan suaminya untuk mandi. Idza wajadal ma, apabila ada cairan. Tuh. Jadi kalau laki-laki itu kan sifatnya keluar, ya, mimpi itu keluar. Kalau perempuan gimana? Kan nggak keluar. Kalau dia mimpi, jadi sekedar mimpi, kalau tidak ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Nah ini untuk perempuan memang muskil gitu. Ya, sebab dia nggak muncrat. Ya, kalau dia lihat ada tetesan cairannya bertambah yang keluar, itu wajib mandi. Gitu ya. Karena kenapa perempuan itu harus beda dengan laki-laki? Kalau laki-laki kering, perempuan itu basah. Gitu. Selama dia masih usia produktif, dia basah. Yang keempat, yufidul hadis masyru'iyat istiftatil mar'a binafsiha. Hadis ini ya menyampaikan inspirasi pada kita, perempuan boleh bertanya, boleh minta fatwa, nggak usah malu dalam soal hukum ya. Jadi perempuan itu kalau nggak ngerti, nah, dia nanya. Seperti kemarin saya ingatkan, jangan mengira akhir waktu sholat itu ditandai dengan masuknya sholat yang akan datang. Enggak semuanya. Benar bahwa akhir dari sholat zuhur adalah masuk asar. Itu benar. Akhir dari waktu asar, masuknya sholat maghrib. Benar. Akhir dari waktu maghrib, datangnya sholat isya. Benar. Tapi akhir dari isya bukan subuh.
Ini yang harus diketahui, ya, yaitu tengah malam. Tuh, jadi maghrib sampai subuh itu dibagi dua. Itulah akhir dari waktu Isya. Jadi maksudnya biasanya nih untuk ibu-ibu tertentu yang lelah, dia suka nyusuin. Sudah Isya, ngantuk dia. Lalu dia tidur, bangun-bangun, pikirannya nanti belum subuh. Itu salah. Jadi sebaiknya sholat dulu, baru tidur. Ya, khawatir kita kebablasan. Nah itu, jadi akhir dari waktu Isya itu bukan subuh, tapi tengah-tengah antara Isya dan subuh, sekitar jam 12-an. Begitu juga akhir dari waktu subuh, bukan datangnya zuhur, ya kan? Tetapi syuruk. Nah ini, kalau syuruk terbit matahari itulah akhir dari subuh. Terus untuk mencapai sholat duha, jangan langsung, itu waktu terlarang, membutuhkan 12 menit. Kalau dalam sabda Nabi itu, tinggi matahari itu seanak panah. Satu busur gitu. Ya anak panah kan susah, yang ngelihat siapa? Nah, maka ditentukan oleh ahli-ahli hitungan, hisab, 12 menit setelah syuruk. Itulah waktu duha. Kalau waktu duha dilakukan di awal waktu, dan seseorang belum keluar dari masjid, namanya syuruk. Tapi kalau kita mencari sholat syuruk, nggak ada. Di kitab fikih nggak ada. Sehingga mereka bertanya, nggak ada sholat syuruk. Nah, sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu, spesial untuk mereka yang tidak keluar masjid sejak sholat subuh. Tuh. Nah itu pahalanya sama dengan umrah, disebut sempurna 3 kali. Apakah ini sempurnanya 3 kali? Wallahu alam, karena Allah yang menilai. Paling tidak 1 umrah, ya, dengan kita melakukan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Khitan untuk laki-laki disepakati, ya, karena ada kesulitan menghilangkan kotoran di ujung kelaminnya. Itu terlipat kulupnya itu, dan diakui dunia. Nah, pengakuan dunia terhadap khitan ini sudah merupakan paket otomatis, merupakan paket dari bersalin. Setiap bayi yang bersalin di Amerika itu sudah keluar dalam keadaan berkhitan. Menyusul Korea Selatan juga begitu. Jadi bayi yang begitu keluar dari rumah sakit itu sudah bagian khitan itu sudah satu paket lah, sehingga jadi nggak perlu ada minta lagi gitu, nggak ada. Nah untuk perempuan ini dalam Islam diakui, tapi oleh dunia tidak diakui. Khitan terhadap perempuan dianggap mutilasi. Nah kalau kita baca kitab-kitab, khitan untuk perempuan itu takrimun linisa, suatu kehormatan buat perempuan. Tapi ada tapinya, harus presisi. Katanya begitu tuh. Jadi yang disunat tuh harus presisi. Jangan sampai kurang, jangan sampai kelebihan. Kan susah ini. Kalau kurang, itu akan menyebabkan perempuan itu agresif. Inilah yang kemudian kita amati dampaknya orang barat tuh, kan nggak disunat, ya agresif. Ya, jadi birahinya itu tinggi sekali. Sebaliknya, kalau di khitannya itu berlebihan, seharusnya nggak dipotong tapi dipotong ukurannya, maka dia menjadi dingin. Jadi kebutuhan seksualnya itu hampir tidak ada. Jadi dia melihat laki-laki itu karena demen pengayomannya saja gitu, nggak merasakan kenikmatan. Itu katanya rahasianya, Pak. Jadi maksudnya kalau bahasa eksekutornya kan namanya dukun ya. Dukun kan, dukun sunat. Ini harus betul-betul teliti. Itu. Nah, itu jadi kalau kelebihan begitu, kekurangan begitu. Oleh dunia tidak diakui. Jadi maksud mereka tuh begini. Berarti orang yang menyunat perempuan itu sudah mengurangi nikmatnya gitu.
Jadi kebanyakan itu salah gitu ya, kelebihan gitu. Jadi mengakibatkan mereka itu mestinya mendapat nikmat, jadi nggak dapat gitu. Ini namanya penganiayaan. Itu menurut dunia luar tidak diakui. Nah, itu jawabannya. Kalau najis itu akan berakibat kalau terbawa. Kalau terbawa. Kalau pertanyaannya begini, anak itu kencing nggak tahu kita. Lalu kita gendong, itu mungkin jadi masalah. Kita gendong, padahal kencing kan dia, nggak dicebokin. Itu mungkin bermasalah. Atau mungkin karena dia kulupnya mengandung najis gitu, perkiraan. Tapi anak kecil bahwa disingkirkan dari shaf itu tidak benar. Yang benar itu kalau mengganggu, kalau anak itu bisa dikendalikan nggak ada masalah. Memang anak kecil memang harus dilatih. Gitu. Jadi kalau tunggu bersih ya kapan? Dia belum ngerti kok. Jadi persoalan anak kecil itu boleh tidak satu shaf dengan dewasa itu persoalannya mengganggu atau tidak itu aja. Sejauh mana kita bisa mengendalikan dia. Kalau dia bisa terkendali, ya nggak ada masalah. Itu. Lagi pula itu juga melatih gitu ya. Jadi kita tidak boleh menimbulkan kesan negatif pada anak-anak. Sehingga mereka tidak mau datang ke kesan negatif itu kadang-kadang menjadi trauma terbawa sampai tua. Apalagi satu saat dia pernah dipojokkan gitu, pernah dituding-tuding begitu. Wah, itu akan terbawa terus sampai tua. Nah, sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi kita harus lembut pada mereka, tapi di sisi lain kita juga harus bisa menjaga. Itu mungkin dengan antara lain selang-seling. Nah, itu yang paling efektif menurut saya. Jadi anak kecil itu jangan direndengin dengan temannya. Ya, jadi anak dewasa itu begitu. Dan kita semua menjadi polisi masjid. Jangan menganggap DKM yang DKM kan sudah di depan. Justru kebanyakan mereka datang itu setelah takbir. Kan susah ini. Jadi, saya lihat begitu ya, ada-ada aja. Saya sih nggak menuduh anak-anak itu setan gitu. Setan itu pinter bener. Herannya mereka datang tuh setelah takbir. Kita kan sudah sholat ya, gimana? Nah, maka yang datang belakangan harus ikut menertibkan. Kalau kita tahu menceng, dilurusin yang datang belakangan tuh. Kalau mereka softnya nggak rapi, mestinya di sini dia di sana, kita barisin mereka. Jadi ikut peduli singkatnya. Semua jadi polisi kita untuk keamanan masjid. Jangan membebankan kepada DKM. Nah, DKM sudah di depan. Gimana? Nah itu ya. Mudah-mudahan begitu. Ya nggak masalah kalau mereka belum ini. Tapi kalau udah duluan ya susah. Dia kan jajar di belakang, di belakang. Nah, datang ini, anak-anak kan suka. Ya kalau kita tahu mengganggu, sebaiknya kita selang-seling. Sama dengan kita bawa HP bunyi. Nggak ada masalah kita rongkok, kita matiin. Jangan tang-tong-tong sampai selesai itu kan. Ya itu saya nggak sebut sengaja ya. Dia non-aktifnya itu nggak sengaja. Tapi kita boleh merogoh tangan kita ke HP dimatiin sambil sholat itu boleh. Daripada kita biarkan mengganggu terus. Itu kan ada kepentingan. Yang nggak ada kepentingan, garuk-garuk itu keterlaluan itu baru batal. Gitu. Tapi ya kira-kira lah, udah sholat mentang-mentang boleh malah baca WA. Nanti salah lagi. Itu sekedar mematikan, nah, itu supaya tidak timbul darurat yang lebih parah. Nah, itu boleh. Baik, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga membuka dan menambah wawasan kita sehingga Allah berkenan memberikan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah juga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, anak keturunan kita, dan mentakdirkan mereka sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.